Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsadul Fikri Ramadhani, NIM 2008641, jurusan Penjaskesrek Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membuat video tugas tentang materi rangkaian gerakan. Yang pertama kita bahas adalah pengertian rangkaian gerakan. Rangkaian gerakan senam adalah gabungan beberapa gerakan yang dilakukan secara berurutan dalam satu periode atau kesempatan. Dalam rangkaian gerak senam ini bisa divariasikan seperti bisa diberi koreografi, tari-tarian, dan lain sebagainya. Nah, di sini apa saja gerakan yang dilakukan dan bagaimana. Gerakan tersebut bisa berupa rolling ke belakang, rolling ke depan, meroda, handstand, handspring, forward over, back over, flick-flag, dan salto yang ada dalam dasar. Gerakan itu bisa dibuat dengan yang sudah kita pelajari. Seperti minggu-minggu kemarin ada beberapa gerakan seperti kayang, gerakan keseimbangan sikap lilin, gerakan keseimbangan pesawat terbang, gerakan headstand, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua gerakan lagi yang ada dalam materi. Yang minggu kemarin saya rasa tidak perlu lagi. Jadi saya akan menjelaskan tentang gerakan rolling ke depan. Guling ke depan adalah berguling dengan bagian belakang badan, tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Latihan guling ke depan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu guling ke depan dengan sikap awal jongkok dengan sikap awal berdiri. Guling ke depan dibagi menjadi tiga macam, yaitu rolling ke depan bulat, rolling ke depan V atau kangkang, dan rolling ke depan sudut lurus. Adapun cara melakukan rolling ke depan bulat adalah sebagai berikut. A. Sikap permulaan jongkok, kedua tangan menumpu pada matras selebar bahu, kedua kaki diluruskan, siku tangan ditekuk, kepala dilipat sampai dagu dan menyentuh dada, badan dicondongkan ke depan sehingga berat badan berada di kedua telapak tangan. Mengguling ke depan dengan cara mengangkat tekukan lebih dahulu dan kedua kaki dilipat pada dada. Kedua tangan dilemaskan tumpuan matras dengan pegangan kaki dan berusaha bangun kembali berusaha bangun. Adapun cara melakukan rolling ke depan V atau kangkang adalah sebagai berikut. A. Permulaan jongkok, kedua tangan menumpu pada matras sebahu, kedua kaki diluruskan, siku dan tangan ditekuk, kepala dilipat sampai dagu dan menyentuh dada. Badan dijorokkan ke depan sehingga berat badan berada di kedua telapak tangan. Mengguling ke depan dengan menggunakan tengkuk terlebih dahulu dan kedua kaki dibuka dengan lutut tetap lurus membentuk huruf V. E. Kedua tangan melemaskan tumpuan di matras dengan berpindah ke arah antara kaki dan kaki kiri dan kaki kanan, dan melakukan tolakan dengan untuk berusaha bangun.
F. Kembali berdiri lurus dengan kaki dapat pada posisi siap. Adapun cara melakukan rolling ke depan sudut lurus sebagai berikut. Sikap permulaan jongkok, kedua tangan menumpu matras selebar bahu. B. Kedua kaki diluruskan, siku tangan ditekuk, kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada. Badan dicondongkan ke depan sehingga berat badan berada di kedua telapak tangan. D. Mengguling ke depan dengan tengkuk terlebih dahulu dan kedua kaki dibuka dengan lutut tetap lurus ke depan. E. Kedua tangan dilemaskan tumpuan dari matras dan tangan berpindah karena ke arah luar, samping kiri dan samping kanan, melakukan tolakan dengan berusaha untuk bangun. F. Kembali berdiri lurus, rapat dan posisi siap. Selanjutnya gerakan rolling ke belakang. Guling ke belakang adalah menggulingkan badan ke belakang di mana posisi tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat di lutut, tetap melekat pada kepala, diturunkan sampai dagu, melekat di dada, diturunkan sampai dagu melekat di dada. Rolling ke belakang juga dibagi menjadi 3 macam, yaitu back roll bulat, back roll V, dan back roll sudut lurus. Adapun cara melakukan guling ke depan bulat sebagai berikut. A. Sikap permulaan dalam posisi jongkok, kedua tangan di depan dan kaki sedikit rapat. Kepala ditundukkan, kemudian kaki menolak ke belakang. Pada saat panggul mengenai matras, kedua tangan segera dilipat ke samping telinga. Posisi tangan kayang dan telapak tangan menghadap ke bagian alas matras, siap menolak. Kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala dengan dibantu oleh kedua tangan menolak kuat dan kedua kaki sampai ujung kaki. Dapat mendarat di atas matras ke sikap jongkok. E. Posisi kembali berdiri tegak dengan kaki rapat. Cara melakukan roll ke belakang sudut lurus. Berdiri tegap dan kedua tangan diangkat lurus ke atas berbentuk huruf V. Lalu pandangan lurus ke depan, kemudian ikuti dengan membentuk kedua lutut hingga menekuk kedua lutut hingga jongkok atau segera jongkok dengan tangan lurus ke depan. 4. Lalu gulingkan badan ke belakang dengan tegak siap, dengan tangan siap menyangga dan memberikan dorongan agar dapat gulingan maksimal. 5. Pada saat berguling kaki lurus dan saat jatuh kaki akan ditunjukkan jauh di atas kepala. 6. Lalu kembali ke posisi semula, yaitu berdiri tegak dengan pandangan mata ke arah depan. Cara melakukan roll ke belakang V. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Berdiri tegap dan kedua tangan diangkat lurus ke atas di samping telinga. 2. Lalu pandangan ke depan. 3. Kemudian ikuti menekuk kedua lutut hingga agak jongkok, lalu setengah jongkok dan tangan lurus ke depan. Lalu gulingkan badan ke belakang dengan tangan siap menyanggah dan memberi dorongan dengan mendapat gulingan yang maksimal. Pada saat berguling, kaki dibuka seperti membentuk huruf V, dan saat menjatuhkan kaki dijatuhkan di atas kepala.
lalu kembali ke posisi semula, yaitu berdiri tegak dengan pandangan ke arah depan. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerakan meroda. Langkah-langkah gerakan meroda sebagai berikut. Dimulai dari sikap badan berdiri tegak, menghadap ke depan dengan posisi kedua kaki rapat, kedua lengan diangkat lurus ke atas di samping kepala. B. Dilanjutkan dengan melakukan awalan dengan melangkah 2 atau 3 langkah dari kiri dengan posisi kedua kaki membuka ke belakang dengan posisi kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Posisi lutut siku tetap lurus. C. Dimulai dengan kaki kiri ditekuk, badan menyondong ke depan dengan kedua lengan diayun ke bawah mengikuti gerakan badan. D. Meletakkan tangan kiri ke lantai atau matras di depan kaki kiri dijatuhkan dengan mengayunkan tungkai kaki kanan ke atas. E. Sering ayunkan kaki kanan ke atas, dorong kaki kiri dan letakkan tangan kanan di depan tangan kiri membentuk satu garis. Tangan kanan dan tangan kiri berada dalam satu garis lurus. Ketika tangan kanan menyentuh lantai atau matras, posisikan kedua kaki terbuka lebar. F. Dengan sedikit memutar badan, angkat tangan kiri dari lantai matras, kaki kanan mendarat, letakkan di lantai atau matras. Dekatkan dengan tangan kanan antara sudut 15-20 derajat, sedangkan kaki kiri mengikuti irama kaki kanan. Untuk gerakan meroda diharuskan pendaratan kaki pertama mendekat tumpuan tangan kiri karena meroda merupakan gerakan proyektil sesuai dengan gerakan biomekanik. Seorang pesenam mendaratkan kaki pertama semakin jauh dengan tangan terakhir, pesenam tersebut akan mengalami hambatan yang berupa kehilangan keseimbangan atau kegagalan saat proses berdiri. G. Ketika kaki kanan menyentuh dasar lantai, segera mendorong kedua tangan pada matras, lalu angkat kedua tangan dengan tumpuan kepala kepada kaki kanan, diiringi gerakan badan, posisi lengan tetap lurus. H. Posisi kaki kanan tetap berada di depan, kedua kaki masih terbuka, kadang dalam keadaan penuh keseimbangan. Ketika kaki kiri mendarat menyentuh lantai atau matras, angkat kedua lengan sampai ke atas dengan kondisi lengan tetap lurus ke atas. I. Berdiri sikap awal dengan kedua lengan lurus atas di samping telinga, kedua kaki rapat dan pandangan mata ke depan. Baiklah, sekian penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.